Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangannya buat Tuhan kita dong. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk semua. Terima kasih semua. Para pemain musik yang diurapi Tuhan luar biasa, para singer, worship leader. Wow. Amin. Siapa di sini yang merasakan hadirat Tuhan? Amin. Luar biasa. Saya sangat suka untuk datang ke gereja ini setiap kali pemuji menyembah Tuhan di tempat ini, saudara. Aduh, rasanya itu luar biasa, saudara. Luar biasa sekali di tempat ini, lahir baru. Di tempat ini saya pertama kali belajar memuji menyembah Tuhan. Ya, saya waktu itu duduk di tengah-tengah kursi jemaat, saudara, seperti saudara saat ini. Ya, saya waktu itu masih kelas 3 SMP, pertama kali saya datang ke sini. Kelas 9 kalau sekarang ngomongnya ya. Ya, kelas 9, saudara. Saya pertama kali datang, saya pertama kali lahir baru di tempat ini. Dan saya yakin kalau Roh Kudus bisa jamah hidup saya, dia boleh pakai hidup saya, ubahkan hidup saya, dia juga bisa lakukan itu kepada hidup saudara semua. Ya, amin. Anak-anak muda, saya udah gak muda, saya tahu ya, udah punya anak 2 sekarang. Tapi tiap kali ngomong ke anak-anak muda, rasanya jadi muda gitu Pak Mansen ya. Ya, tiap kali ngomong ke anak-anak muda di ibadah youth, rasanya itu jadi muda saudara. Jadi saya sangat bersyukur sekali diundang ke ibadah youth hari ini. Amin, shalom semua. Selamat ulang tahun yang ke-25. Ya, saya datangnya telat sehari saudara. Minggu lalu saudara merayakan ulang tahun gereja ini. Akhirnya hari Seninnya saya baru datang telat sehari saudara. Ya gak apa-apa, jadi selamat ulang tahun semua. Dan untuk Christmas, untuk Natal, saya nggak bisa ada di tempat ini, jadi terlebih dahulu saya mengucapkan selamat Natal untuk semuanya. Terlalu awal, tapi nggak apa-apa. Amin, amin, amin. Hari ini saya percaya kita semua mau buka hati untuk menerima firman Tuhan. Amin, amin. Saudara, siapa di sini yang mau sukses, saudara? Angkat tangannya. Wah, anak-anak muda kalau ngomong sukses pasti angkat tangan, saudara. Ya, pasti. Kita semua mau sukses. Alkitab katakan kita adalah kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak akan pernah turun. Ya, itu janji Tuhan, Ulangan 28. Kita tahu bahwa Tuhan mau pakai hidup kita untuk sukses. Tapi saudara, ada satu kata-kata saudara yang waktu itu guru SMP saya bilang sama saya, seperti ini. Bernard, kalau orang mau berhasil, kamu itu harus siap gagal. Itu kata-kata waktu SMP, saudara, guru SMP saya nyantol di kepala sampai sekarang, saudara. Orang yang siap berhasil juga harus siap gagal. Waktu itu guru saya ngomong konteksnya apa sih? Saya ngejar cewek. Tuh, dengar. Yang waktu saya ngejar cewek, saya curhat, Bu, gimana Bu? Lalu dibilang, kalau kamu siap berhasil, maka kamu siap gagal. Waduh, saya bilang. Ya. Tapi ternyata betul saudara. Sekarang saya bisa saksikan bahwa apa? Kalau orang yang untuk gagal aja nggak mau, nggak siap, maka orang itu nggak akan berhasil. Ya, saudara percaya itu. Saudara mau nanti di kemudian hari saudara mulai bisnis, saudara kerja apapun, usaha apapun, buka toko apapun. Saudara, kalau saudara siap untuk dipakai Tuhan, berhasil, memuliakan nama Tuhan dengan keberhasilanmu, saudara harus siap gagal. Saya kadang lihat kehidupan saya udah seperti ini, di sana melayani Tuhan dengan sepenuh hati, segala macam. 2 tahun lalu saudara dapat kabar apa? Koko saya ditangkap polisi, ada di penjara sekarang. Ya, kenapa? Kasus narkoba. Waduh, itu pukulan sangat besar saudara buat keluarga kami. Dan kita yang sekarang, wah kita udah kehilangan habis-habisan. Saya kehilangan apartemen. Mami saya kehilangan rumah, saudara, dan itu pukulan, betul. Tapi saudara, kegagalan itu nggak bikin kita jatuh. Kegagalan itu nggak bikin kita berhenti, saudara. Justru di dalam kegagalan itu saya katakan, Tuhan, kami siap untuk dipakai Tuhan apa? Memuliakan nama Tuhan. Bahwa di dalam kegagalan itu sendiri, saya nggak malu ceritain ke semua orang, bahwa apa? Di dalam itu, saya masih bisa berdiri kuat di hadapan Tuhan, itu kasih karunia, itu mujizat. Saya bilang, saya masih tetap melayani Tuhan, itu mujizat, itu kasih karunia. Jadi saudara, ada banyak sekali kegagalan
yang di dalam hidup kalian, dalam hidup saudara, itu pasti saudara pernah alami. Siapa di sini nggak pernah gagal sama sekali? Ada. Sama sekali. Dalam hidupmu ada. Wih. Mungkin ada di sini yang saya ngejar cewek nggak pernah gagal tuh gitu. Ya, selalu dapet tuh gitu. Mungkin ada. Ya, siap-siap aja saudara. Belum pernah gagal sama sekali, siap-siap ya. Siap-siap. Karena saudara pasti alami, nggak mungkin enggak. Ya, dalam area apapun, dalam studimu, dalam cari kerja, ya kan, pasti pernah gagal. Udah kerja pun kena retrenchment, dipecat, saudara. Ya, pasti pernah ngalamin kegagalan. Dalam keluargamu, saya percaya nggak ada keluarga yang sempurna. Kalau tadi barusan dikatakan bahwa apa? Nggak, gereja ini bukan gereja sempurna, betul. Karena nggak ada gereja yang sempurna. Saudara mungkin datang ke tempat ini, saudara lihat kok gerejanya begini sih. Saudara cari gereja lain, begitu juga. Saudara cari gereja lain, ada kekurangan juga. Saudara kenapa? Karena mentalitas kita itu mencari gereja yang bisa memberkati kita. Saudara maunya memberkati, diberkati. Saudara katakan, aduh kok gerejanya gimana ya, saya kurang diberkati. Saudara, ganti mentalitasnya. Saya mau ke gereja itu, saya mau tertanam, kenapa? Saya mau memberkati. Gitu loh. Jadi jangan maunya itu terima terus. Ya. Saudara, semua dari kita punya kegagalan. Gereja punya kegagalan. Keluarga punya kegagalan. Pribadi lepas pribadi kita semua punya kegagalan. Saudara tua, muda punya kegagalan semua. Ya. Sini yang masih muda, gagal dalam sekolah, gagal dalam kuliah, gagal dalam hubungan, gagal dalam apapun. Nanti udah tua gagalnya beda saudara. Gagal ginjal, gagal jantung gitu ya. Yang penting gagal lah gitu ya. Makanya kegagalannya itu beda-beda saudara ya. Ya, belum. Belum. Ya tapi saudara, umur berapapun kita, itu kita pernah namanya ngalamin kegagalan. Anak kecil gagal taat. Udah jadi orang tua gagal parenting gitu kan. Anak sekolah gagal jadi siswa teladan. Jadi guru gagal jadi guru teladan. Saya di Singapura pekerjaan jadi guru SMA. Yang belum tahu, oke saya sebagai guru di sana, guru SMA. Saya ngajar fisika. Saudara, di sana, saudara kayaknya tuh mau jadi yang the best tuh susah banget. Kenapa? Pasti ada aja. Saya punya murid itu selalu merasa gagal padahal anaknya pinter. Saya bingung. Kenapa? Saya coba selidikin kenapa gitu kan. Sampai kayaknya tuh sakit hati banget. Sakit hatinya karena apa? Sama gurunya gak pernah dinotis katanya. Gak pernah dinotis. Katanya selalu yang dinotis itu teman-teman saya. Gara-gara begitu dia langsung gagal saudara. Oh saya bingung itu. Wah anak-anak muda sekarang luar biasa saya bilang. Ya, kadang kita untuk menyelaminya tuh susah sekali. Saudara, ambil 30 detik. Coba pikirkan, kegagalan apa yang pernah saudara alami? Atau sedang alami? Apa kegagalan dalam hidupmu? Amin. Topik yang paling hot, saudara, yang sedang dibicarakan di mana-mana sekarang itu tentang mental health. Saya cek ternyata bukan cuma di Singapura, di Indonesia pun dibicarakan. Mental health. Di mana-mana saudara ada workshop, ada seminar tentang apa? Mental health. Di kantor pun karyawan-karyawan saudara dikasih workshop tentang apa? Mental health. Saya sebagai guru saudara, guru-guru itu disuruh pergi ke workshop tentang apa? Mental health. Saya sampai bingung. Saya coba keluarin HP. Saya keluarin Google gitu ya, Google. Saudara, saya ketik seperti ini, I need help. Kalau saudara mau coba ya silakan. I need help with. I need help with. Keluar itu kan yang sering dicari orang saudara. Ya, biasanya kalau zaman saya dulu, kalau kita Google, I need help with. Itu biasanya my homework, my assignment, atau apa gitu. Kita perlu
nyari jawaban buat PR, buat tugas sekolah, saudara. Tapi isu yang keluar di sana, mental health itu nomor 2, saudara. Ya, I need help with my mental health. Nomor 2. Saudara, malah ada satu kali sekitar 2 tahun yang lalu saya coba ketik seperti ini, I need help with. Semuanya itu tentang mental health, depression, anxiety, semuanya saudara. Kecemasan, depresi, semuanya keluar di sana. Saya sampai bingung, ini dunia ini lagi kenapa sih? Saya bilang, ini salah siapa sih? Saya bilang. Kenapa kok jadi begini? Kenapa anak-anak muda kita itu enggak resilient? Kenapa anak-anak muda kita itu enggak kuat? Ketika menghadapi masalah langsung tumbang gitu saudara. Ya, mungkin kalau saudara cerita sama orang tua saudara, ya orang tua saudara bakal bilang, dulu papa ya gitu kan. Kalau pergi ke sekolah aja itu mendaki gunung lewati lembah. Sungai mengalir indah ke samudra gitu. Nggak ada yang tahu. Ninja Hattori dulu zaman saya. Ya saudara, bayangkan kalau dulu kita selalu bilang, saudara saya bayangkan seperti ini, saya dulu di kelas, itu ada HP teman saya bunyi. Ya lagi pelajaran kimia, guru kimianya ambil, dibanting seperti ini ke tanah, bang! HP-nya. Semua diam saudara, begitu, ketakutan. Zaman sekarang, gurunya yang dituntut saudara. Ya, siswanya yang bakal, ibu ngapain? Ya, dan bahkan saudara gara-gara seperti itu langsung depresi. Saudara ini luar biasa sekali, surprising. Saya punya satu murid, berapa tahun yang lalu saya dapat telepon dari polisi, karena saya gurunya, dapat telepon dari polisi, murid bapak, ya mereka juga ngomongnya agak nggak enak. Murid bapak sekarang ada di rumah sakit, saya bilang, oh kenapa? Sudah ditemukan tergeletak di tanah pak. Oh, saya langsung kaget dan kemudian siangnya meninggal. Ketika usut punya usut, jadi kenapa sih? Cuma gara-gara nilai kimia jelek. Ya ampun Tuhan, saya bilang. Zaman saya nilai kimia jelek cuek aja sih. Saya bilang, ini kenapa sih? Ada apa sih dengan angkatan zaman sekarang saudara? Saya yakin ada banyak faktor yang menyebabkan masalah mental health. Ada yang bilang trauma masa kecil. Ada yang bilang pelecehan waktu masa kecil. Ada yang bilang genetik dan seterusnya. Interestingly saudara, salah satu penyebab masalah mental health yang saya mau bagikan kepada kita semua, ini secara research ya, dari riset, dari penelitian saudara, adalah media sosial. Media sosial, penyebab depresi, penyebab mental health issues. Saya bukannya di sini dipesan sama Pak Mansen untuk melarang kalian semua main media sosial, medsos, bukan. Saudara, tapi saudara harus sadar bahwa apa? Iya betul, media sosial bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, saya percaya. Ya. Tapi saudara, riset telah membuktikan bahwa salah satu faktor utama depresi atau mental health issues adalah apa? Medsos. Kenapa? Karena tiap kali kita scroll, baik itu Instagram, TikTok atau apapun namanya, yang mungkin sekarang saya udah gak update gitu saudara ya. Waktu saudara scroll, saudara lihat apa? Lihat kehidupan teman-teman kita, lihat kehidupan tetangga kita, lihat kehidupan saudara kita. Kemudian kita bandingkan dengan kehidupan kita. Suatu kali scroll, wih di Bali, lagi menikmati pantai, sunset saudara. Kemudian saudara pikir apa? Kok saya stuck sih di Cibinong? Saya gak bisa lihat sunset di mana gitu, lihat pantai, ke Setu paling. Saudara, saya kemudian lihat lagi, ada foto-foto makanan saudara, itu disajikan di meja gitu kan, makanan-makanan enak. Kok hari ini saya cuma makan bubur ayam? Kemudian saudara komplain, saudara katakan, aduh kok saya hidup begini ya, kenapa hidup saya begini-begini terus ya?
dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara bandingkan hidup orang dengan hidup saudara, dan disitulah mental health issue itu terjadi. Ada scroll lagi, biasanya apa? Nge-gym gitu kan. Wah, ada influencer nunjukin perutnya saudara, six pack. Wah, terus saudara pegang perut saudara gitu. Kok cuman 5 pack? Kok ganjil gitu. Kok 5? Ya. One pack. I believe in unity, kesatuan gitu kan. Ya, saudara, kemudian saudara katakan, aduh, kenapa seperti itu? Kok dia bisa seperti itu, saya nggak bisa. Mental health issues lagi, depression lagi, anxiety terjadi. Lihat orang lain pakai baju bagus, kok baju saya gini-gini aja. Saudara, kemudian kita apa? FOMO. Anak muda tahu FOMO nih. Apa itu FOMO? Fear of missing out. Fear of missing out. Takut kalah. Takut kalah. Ya. Kalau di Singapura ada istilah kiasi gitu. Bahasa Hokkien gitu. Kita takut kalah, kita takut mati, saudara. Ya, kita nggak mau kalah pokoknya. Gitu kan. Fear of missing out, FOMO. Jadi saudara, kadang penyebab mental health ini itu bukan dari luar sebenarnya, tapi dari dalam. Karena kenapa? Saudara nggak bisa ubahkan apa yang terjadi di luar. Tapi di dalam kita, saudara mau terus banding-bandingkan diri saudara dengan mereka atau mau gimana? Itu keputusanmu. Kalau di dunia kerja, saudara, ini terjadi di Singapura, saya nggak tahu kok di sini, saudara. Disuruh pulang jam 5, nggak maunya jam 7. Gitu kan. Kenapa? Takut kalah. Nanti kalau dipromosi, bosnya akan ngelihat yang mana yang paling kerja keras. Akhirnya apa? Udah jangan pulang. Kerjaan udah nggak ada pun dicari, saudara. Cari-cari ada apa lagi yang bisa dilakuin gitu. Takut kalah. Ya kan? Weekend harus tetap kerja. Ya kan? Karena apa? Takut kalah unggul. Giliran udah nggak tahu lagi harus ngapain, temennya dijelek-jelekin depan bos. Ya, FOMO. Fear of missing out. Jadi sekali lagi, penyebab mental health issues bukan dari luar, tapi dari dalam. Nah saudara, mungkin saudara datang dari keluarga berantakan. Mungkin lebih berantakan dari keluarga saya. Enggak masalah. Saudara mungkin saudara kecewa sama orang. Atau saudara jadi takut ketemu sama orang karena kegagalanmu. Saudara ada ada anak komsel saya, itu dia saking mengalami kegagalan, hidupnya rusak, dia itu ketemu orang takut. Jadi selalu menarik diri. Kalau ketemu orang nggak mau deh, kalau ada pertemuan apa nggak mau deh gitu kan. Nggak mau deket sama orang-orang, jadi dia narik diri dari komsel, dia narik diri dari gereja, dan akhirnya malah tambah depresi. Lah itu cycle saudara, itu terus-terusan seperti itu. Saudara kalau lihat sosmed sekali lagi, jangan berpikir orang yang ngepost di sosmed itu hidupnya sempurna. Jauh saya mau katakan jauh dari sempurna. Jangan berpikir hidup mereka nggak pernah gagal. Aduh, saya mau kasih tahu seperti ini. Justru ini sifat dasar manusia. Apa yang mereka bagikan di sana adalah untuk menutupi semua kegagalan mereka. Adalah untuk menutupi semua kekurangan mereka. Saudara harus ingat itu. Ya, ini sifat dasar manusia. Saudara hidup nggak happy, saudara post yang happy-happy. Ya, untuk menunjukkan ke orang bahwa apa? Bahwa saudara happy. Emang manusia itu lucu, ya begitulah. Ya, begitulah. Saudara lagi nggak punya duit, makanan orang saudara foto. Bagikan. Cuma untuk nunjukin apa? Tuh lihat gue bisa makan. Aduh saudara. Apa sih kita tuh ngapain sih sebenarnya? Coba anak-anak Tuhan ayo kita renungkan lagi. Kita tuh ngapain sih sebenarnya? Mari kita ingat bahwa manusia pertama yang Tuhan ciptakan gagal untuk menaati perintah Tuhan. Pertanyaannya kadang anak muda suka bertanya seperti ini. Lalu Tuhan ngapain masih ciptakan juga? Ya kan? Udah tahu kalau mereka bisa gagal. Kenapa Tuhan masih ciptakan
juga. Saya mau kasih tahu, Tuhan kita nggak takut gagal. Tuhan kita nggak takut yang namanya kegagalan, saudara. Dia ciptakan mereka. Kegagalan pertama dalam sejarah umat manusia adalah kegagalan Adam dan Hawa untuk menaati perintah Tuhan. Ya, mereka hidup bersama Tuhan, mereka berjalan bersama Tuhan, mereka mendengar suara Tuhan, mereka mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan. Satu kali mereka gagal, mereka makan buah terlarang di Taman Eden. Saya mau tanya, apakah Tuhan langsung habisi mereka gitu? Udah deh, nggak jadi gitu kan? Ya kan? Saudara langsung blok mereka terus pencet delete. Ya. Apakah seperti itu? Enggak. Apa Tuhan langsung habisin mereka? Udah deh, pakai manusia-manusiaan gitu kan? Enggak. Tuhan enggak lakukan itu. Kenapa? Karena kegagalan mereka tidak membuat mereka menjadi orang gagal. Sekali lagi, kegagalan mereka tidak membuat mereka menjadi ciptaan yang gagal. Saudara jangan pernah katakan, oh ini adalah ciptaan Tuhan yang gagal. Karena Tuhan gak pernah gagal. Saudara harus ingat itu. Ya, kalau saudara katakan, oh saya gagal. Saudara pernah gagal bukan berarti saudara orang yang gagal. Ingat itu. Ya, ingat itu. Bahwa itu bukanlah identitasmu. Apa yang saudara alami itu bukanlah identitasmu. Saudara, if you fail, it doesn't make you a failure. One more time. If you fail, it doesn't make you a failure. Kalau saudara gagal, saudara bukan orang yang gagal. Pernah gagal, nggak masalah. Nggak masalah. Saya ngejar cewek gagal udah berapa kali nggak tahu saudara. Ya, tapi yang terakhir berhasil, untung Tuhan. Ya haleluya, haleluya. Kalau enggak masih jomblo sekarang. Saudara, jadi apa sih yang ada di pikiran Tuhan? Saya coba renungkan ini. Waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, apa sih yang ada di pikirannya? Apakah dia desain kita untuk gagal? Enggak. Dia pencipta yang sempurna. Saya tahu waktu dia ciptakan kita, rancangannya untuk kita, rencananya untuk kita, masa depannya untuk kita, kehendaknya untuk kita, itu selalu baik, selalu berkenan, dan selalu sempurna. Itu rancangan Tuhan, saudara. Ketika Tuhan membuat Adam dan Hawa, dia nggak pikirkan kegagalan itu, dia nggak takut gagal. Dia tahu ada potensi untuk gagal, tapi dia nggak takut itu, saudara. Ya, kita mau baca ceritanya yuk, Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat ke-6 sampai ke-8. Kejadian pasal 3 ayat 6 sampai 8. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena apa saudara? Memberi pengertian. Katakan sama-sama, memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Ayat ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan katakan sama-sama mereka tahu. Mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam. Saudara, iblis ini sangat pandai memanipulasi firman Tuhan dan dia katakan ini adalah buah pengetahuan. Ya, buah pengetahuan. Pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ya, memberi pengertian. Kalau kamu makan, kamu akan mengerti dan tahu segala sesuatu. Saudara, ayat ke-6 tadi katakan, lalu ia mengambil dari buahnya, dimakannya. Dan kemudian ayat ke-7, terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Kalau ditanya seperti ini saudara, buah itu memberi pengertian, memberi pengetahuan. Apakah betul? Betul. Pengetahuan apa yang pertama kali masuk ke dalam manusia? Pengertian dan pengetahuan bahwa mereka telanjang. Sudah lihat, telanjang di sini bukan telanjang secara fisik.
Ini bicara tentang inferiority, rasa malu, rasa rendah hati yang mendalam, rasa minder. Saudara, karena mereka berpikir bahwa apa? Bahwa mereka adalah ciptaan yang gagal. Bayangkan, they see themselves as failures. Mereka melihat hidup mereka itu sebagai produk gagal. They see themselves as losers. Mereka itu payah, saudara, ciptaan yang sangat payah sekali. Padahal lucunya seperti ini, secara fisik nggak ada yang berubah. Ya, secara fisik nggak ada yang berubah. But mereka melihat diri mereka sebagai produk gagal. Itu adalah pengetahuan pertama yang diberikan oleh iblis kepada mereka. Kalau saudara melihat itu sebagai benefit, sebagai sesuatu hal yang menarik, saya mau kasih tahu, ini bukan rencana Tuhan sama sekali. Ini bukan rencana Tuhan sama sekali. Ya, apa yang terjadi ketika inferioritas ini mulai ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, bahwa kita adalah produk gagal. Saudara tahu kok apa yang saudara lakukan? Itu yang mereka lakukan. Mereka menyematkan daun, mereka bikin cawat, mereka tutup diri mereka. Mereka tutup semua rasa malu mereka, ketelanjangan mereka. Dan itulah yang orang-orang lakukan di media sosial. Kita coba tutup semua kegagalan kita, kekurangan kita, pakai post-post kita, saudara. Ya, kita tunjukkan, wah, bahwa hidup kita ini seperti ini, hidup kita ini seperti ini. Supaya orang-orang lihat kita dan orang-orang iri sama kita, saudara. Kita coba tutup kegagalan kita. Dan dikatakan bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Seolah-olah mereka bisa bersembunyi dari Tuhan. Nah ini lucu, saudara. Ya, katanya kita bilang Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu ada di mana-mana, maha hadir. Tapi manusia ini bersembunyi. Jadi kira-kira, saudara, kata bersembunyi ini, apakah itu bersembunyi secara fisik? Saudara, lebih dari itu. Lebih dari itu. Bayangkan, manusia dengan kegagalannya, dengan segala macam hal-hal yang kelemahan yang kita alami, saudara. Itu kita coba untuk kita tutupin dan kita bersembunyi dari Tuhan. Kita berpikir bahwa kita bisa umpetin itu dari Tuhan. Itu lucunya kita. Saya bukan cuma ngomongin saudara kok. Saya ngomongin diri sendiri juga kok. Ya, saudara, kayaknya tegang banget gini. Ayo lihat kiri kanannya, senggol dikit, kasih senyum satu sama lain. Coba saudara bilang seperti ini, dia gak ngomongin lu kok gitu. Ya, ya, ya. Ya, biar agak tenang dikit gitu, saudara, orang di sebelahnya gitu ya. Oh, kirain ngomongin gua, enggak kok gitu ya. Ngomongin diri sendiri, saudara. Ya, kita semua di tempat ini, kita ngalamin seperti itu. Mungkin kalian lihat teman kalian influencer, wah followersnya berapa? 1 juta, wih luar biasa nih gitu kan. Luar biasa, hidupnya selalu enak, makan enak, jalan-jalan, dapat endorsan terus. Waduh, terus kalian bandingkan dengan kehidupan kita gitu. Stres, depresi, merasa jadi orang gagal, akhirnya minder, kita gak mau ketemu orang. Sekali lagi, kita pikir itu eksternal, padahal dari sini. Saudara, itu faktor internal. Kita harus tahu, sekali lagi, banyak dari influencer ini ngepost yang bagus-bagus karena itulah cawat mereka, saudara. Mereka mau tutupi ketelanjangan mereka, rasa malu mereka. Mereka tutupi itu semua. Buat nutupin yang buruk-buruknya. Ya kan? Kasus korupsinya, kasus selingkuhnya, itu ditutupin semua pakai hal-hal yang mereka tampilkan di media sosial. Saudara, begitu kena skandal sekali, langsung sembunyi kan. Langsung akunnya di privat gitu kan. Nggak mau ada komen gitu. Ketakutan akan cacian, makian. Ada banyak dari kita, saudara, kita dapat visi dari Tuhan. Tapi akhirnya kita takut, anak-anak muda perhatikan baik-baik. Kita dapat visi dari Tuhan, kita takut untuk mulai perjalanan itu. Kenapa? Karena kita selalu berpikir, saya akan gagal.
Saya nggak mungkin berhasil because I'm not good enough. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Saya pernah ketemu teman orang Kristen kayak begitu saudara. Selalu, gue mah pasti gagal deh, gue mah pasti gagal, pasti gagal. 1 menit nggak tahu ngomong gagal berapa kali itu. Saudara, gue pasti gagal. Kenapa gitu sih mulutnya gitu saya bilang. Ya, sekali lagi, tadi pagi saya saksikan bahwa apa? Saya lahir baru di sini. Saya orang Cibinong, saudara. Ya, kalau Tuhan bisa pakai hidup saya di Singapura, saya nggak pernah kepikiran itu loh. Sama sekali loh. Sama sekali. Tapi ketika Bapak Gembala, Pak Hendrawan, itu memberikan saya nubuatan, saya umur 15 tahun waktu itu. Dia katakan Tuhan mau kirim kamu ke luar negeri. Tuhan mau pakai hidup kamu. Saudara anak 15 tahun tuh mikirnya apa sih saudara? Ya, mikirnya apa gitu. Kalau anak 15 tahun sekarang saya nggak ngerti sih. Mikirin apa gitu. Roblox mungkin ya. Tapi saudara, saya waktu dengar itu saya juga bingung. Saya baru lahir baru, saya nggak ngerti apa-apa. Kemudian Tuhan katakan seperti itu. Coba, baru terima visi dari Tuhan. Kadang kita takut untuk mulainya. Saya harus mulai dari mana? Kalau saya gagal gimana? Ya kan, pertanyaan-pertanyaan ini selalu muncul seperti itu. Kalau saya gagal gimana nanti? Saudara, kalau Tuhan kita nggak takut gagal, ngapain kita takut gagal? Amin. Kalau Tuhan kita nggak takut gagal, ngapain kita takut gagal? Maju aja. Saya juga nggak ngerti waktu itu, lakukan aja lah, gitu kan? Lakukan aja. Apakah berhasil terus? Enggak. Saya gagal pernah, ya. Saya gagal pernah. Saya nggak ceritakan ke banyak orang. Saya pernah datang ke gereja ini, saudara, udah lama banget, saudara. Datang ke gereja ini, saya duduk paling belakang, saya maki-maki Tuhan begini. Pernah, ya, saya maki-maki Tuhan begini. Pernah kok. Saya bukan orang sempurna, saya banyak kelemahan. Jadi kalau saudara pernah gagal, ya saya juga. Semua orang pernah. Dan Tuhan gak takut itu. Dalam pelayanan, di sana saya mimpin Komsel. Saudara di sana kalau jadi PKS memimpin Komsel gitu kan. Itu ya karena mentalitasnya orang Singapura gitu saudara ya. Kita takut kalah, kita FOMO. Kita bandingkan dengan Komsel yang lain. Jadi kita lihat Komsel yang lain. Komselnya bertumbuh. Saya juga harus bertumbuh. Ada 20 orang. Puji Tuhan saya 21 orang. Gitu kan. Ngelihat lagi, kita banding-bandingkan terus saudara. Saya satu kali, pertama kali jadi pemimpin Komsel dikasih 12 orang. Nih kamu pimpin. Saya pimpin 12 orang saudara. Wah pertemuan pertama 12 orang, luar biasa. Pertemuan kedua, 3 orang gak mau datang lagi. 9. Langsung duk gitu kan. Waduh, saya kenapa sih? Salah saya apa sih? Gue kenapa sih gitu kan? Ini mungkin khotbahnya jelek kali ya. Mungkin apa gitu kan. Saya selalu bertanya-tanya seperti itu. Iya kan. Saudara, kalau saudara melayani Tuhan dalam pelayanan kita. Saya sudah sampai dalam posisi di mana saya tahu kalau Komsel itu bagus, itu bukan karena saya. Amin. Itu karena Roh Kudus. Jadi kalau Komsel itu jelek, itu juga bukan karena saya. Gitu loh. Kalau pujian penyembahan hari ini bagus, itu bukan karena saya. Pemimpin pujian bisa bilang begitu. Itu bukan karena kami. Karena Roh Kudus. Jadi kalau sampai jelek pun ya bukan karena kalian. Nggak usah nyalain diri sendiri, saudara. Ya, ayo, saudara. Kadang kita itu seperti itu. Sore hari ini saya mau bagikan. Ini saya bukan ngomongin keberhasilan, malah ngomongin kegagalan. Ya, saya mau sampaikan apa yang Tuhan katakan kepada kita ketika kita gagal. Sama seperti yang Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa ketika mereka gagal. Tadi lanjut, barusan ayat ke-8, kita baca ayat ke-9 yuk. Ayat ke-9 katakan seperti ini, Kejadian 3.
Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saudara, kata-kata pertama yang dia lontarkan kepada ciptaannya yang telah menyakiti hatinya, saudara, itu bukanlah you have failed me. Wahahaha. Saudara, Tuhan gak bilang begitu. Wah, kamu sudah gagal. Game over. Ganti ciptaannya gitu kan. Enggak, saudara. Dia bukannya tendang mereka keluar, dibentak-bentak, enggak. Saudara, ia tanyakan pertanyaan yang sangat simple. Where are you? Di manakah engkau? Where are you? Dalam bahasa Ibrani, ayeka. Ayeka. Katakan sama-sama, ayeka. Ayeka. Saudara, ayeka, where are you? Di manakah engkau? Saudara, dia malah cari kita, ciptaannya yang telah menyakiti hatinya. Dia cari kita. Makanya Tuhan Yesus katakan, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ketika kita lari dan kita sembunyi, saudara, kita tutup diri kita ketika kita gagal, Tuhan malah datang cari kita. Nah, itulah Tuhan kita, saudara. Tuhan cari kita, dia yang telah pilih kita. Dan ketika kita sedang berhadapan dengan konsekuensi dari semua kegagalan, semua kesalahan kita yang kita perbuat, dia malah cari kita untuk memulihkan kita. Saudara, bayangkan, ini Tuhan kita loh. Tuhan kita itu malah mau cari kita. Where are you? Kalian mungkin bingung ya. Kalian mungkin bingung dengan kata where are you. Katanya Tuhan maha tahu. Ya kan? Tuhan maha tahu. Lah kok nanya? Kamu di mana? Where are you? Adam? Adam gitu kan? Katanya Tuhan maha tahu. Ya kan? Adam, Sherlock gitu kan? Enggak. Bukan. Yang Tuhan katakan where are you? Saudara, Tuhan gak tanyakan lokasi. Ayeka itu bukan berbicara tentang lokasi, saudara. Ayeka itu lebih dalam dari sekedar bertanya tentang lokasi. Saudara bisa bayangkan ketika mereka berdosa, ketika mereka jatuh dalam dosa, saudara, mereka itu hilang sampai seberapa hilang sih, saudara? Sampai Allah yang maha tahu itu katakan, Ayeka, where are you? Di manakah engkau? Ini adalah pertanyaan tentang keadaan emosional, tentang keadaan rohani kita. Ini adalah cara Tuhan yang sangat lembut untuk memulai pembicaraan yang sangat sulit. Yaitu apa? What happened to you? Apa yang terjadi kepadamu? Di mana posisi hatimu terhadap aku? Where are you? Ayeka. Where do you stand with respect to me? Where are you? Ayeka. Ayeka, saudara, itu membuat kita melihat, menelaah, meneliti kondisi hati kita, saudara. Ya, kondisi hati kita, ayeka itu membuat kita melihat ke kedalaman hati kita dan kemudian apa? Menemukan diri kita. Seberapa jauh kita sekarang dari Tuhan dan seberapa dekat kita mau datang kepada Tuhan. Itu loh yang Tuhan mau tanyakan, itu seperti itu loh. Di mana posisi hatimu sekarang? Di manakah engkau? Ayeka. Sini banyak yang udah punya pacar. Banyak yang udah punya pacar. Ada yang manggut-manggut, ada yang geleng-geleng. Yang punya pacar, gak ada yang ya, ada yang malu-malu angkat tangan, saudara. Ya. Oke, yang cowok kalau punya pacar, mungkin kadang suka bingung ya. Suka ditanya, kamu kok gak pernah ada sih buat aku? Gitu kan. Terus jadi cowok kita bingung. Lah, tiap hari kita ketemu. Tiap hari gue nelfon lu gitu kan. Lah masih ditanya lagi. Kamu kok gak pernah ada sih buat aku? Saudara, nanti udah menikah, pertanyaannya sama. Pertanyaannya masih sama, saudara. Padahal suami-suami ini bingung, kita pulang tiap hari.
Ya kan, ada di rumah tiap hari. Kita ketemu tiap hari. Tidur di kamar sama-sama tiap hari. Tapi terus dibilang, kamu kok gak pernah ada sih buat aku? Nah kadang sebagai laki-laki pikiran kita itu bingung saudara ya. Kayak ini apa ya, kita responnya juga mesti gimana gitu. Respon yang benar tuh apa gitu, kadang kita bingung. Tapi saudara, siapa yang tahu bahwa apa? Yang mereka katakan itu bukan lokasi. Bukan masalah lokasi. Karena kadang kita lokasi ada di rumah, pikiran ada di mana-mana saudara. Ya, jadi kita harus ngerti bahwa apa yang Tuhan tanyakan di sini bukanlah lokasi. Di manakah engkau? Where are you? Kondisi hatimu lagi ada di mana? Seperti apa? Kamu ada seberapa jauh dari aku sekarang? Dan seberapa dekat engkau mau mendekat kepadaku? Saudara, Tuhan mau kita menilik hati kita, saudara. Satu pertanyaan simpel ini, itu mengekspresikan seberapa rusak hubungan Tuhan dengan manusia. Seberapa rusak hubungan kita dengan dia karena dosa, saudara. Tuhan bisa lihat kita sembunyi loh. Tuhan tahu apa yang kita alami loh. Tuhan tahu apa yang kita rasakan loh. Bagaimana kegagalanmu itu sudah mengubahkan hatimu, mengubahkan pola pikirmu. Ya. Tuhan mau kita menilik hati kita dan melihat posisi hati kita itu di mana terhadap dia. Itu loh yang saya mau bagikan hari ini. Ketika kita gagal, kita jatuh, kita buat kesalahan, berpikir kita jauh dari sempurna, kita jauh dari ideal, saudara. Kita melihat diri kita telanjang, kemudian kita berusaha untuk tutup-tutupin. Ya, perasaan bersalah, perasaan malu itu mulai merayapi pikiran kita, hati kita. Nah saudara, lanjut yuk ayat 11, Kejadian 3 ayat 11 katakan seperti ini, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Saudara, dua pertanyaan Tuhan tanyakan. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Sekali lagi, kalau saudara renungkan ayatnya, saudara akan bertanya seperti ini. Katanya Tuhan Maha Tahu. Lah kok dia nanya siapa? Ya kan? Lah itu siapa sih? Lah kan Tuhan tahu. Dia juga tahu kok itu iblis mencobai Hawa, Hawa ngasih buahnya ke Adam, dia tahu. Jadi nanya ngapain saudara? Saudara, kalau saudara baca dalam bahasa Inggris ini sangat jelas. Bahwa apa? Yang dikatakan adalah who told you that you were naked? Who told you that you were naked? Kalau diartikan kurang lebih seperti ini. Siapa yang bilang kamu telanjang? Yang Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa. Siapa bilang kamu telanjang? Who told you that you were naked? Itu bukan pertanyaan siapa ya gitu saudara. Dia Maha Tahu. Yang Tuhan katakan, who told you that you were naked? Siapa yang bilang kamu telanjang? Bayangkan saudara, keadaan mereka tetap sama. Fisik mereka tetap sama. Tapi rasa malu, rasa bersalah itu yang menggerogoti pikiran dan hati mereka. Tuhan gak pernah bilang bahwa kita telanjang loh. Sekali lagi, Tuhan gak pernah bilang bahwa kita telanjang loh. Tuhan gak pernah bilang bahwa kita inferior loh. Tuhan gak pernah bilang kalau kita gak qualified jadi sahabatnya loh. Ya, betul kita gak sempurna, betul kita bikin kesalahan, kita punya kelemahan. Tapi bukan berarti kita gak qualified untuk menerima kasih karunia Tuhan. Tuhan melihat kita tetap serupa dan segambar dengan Dia. Dia tetap melihat potensial yang ada dalam setiap kita. He still sees your full potential. You are lacking nothing in His eyes. Kita nggak ada kekurangan sama sekali di matanya, saudara. Dia tetap melihat kita sebagai kita, sebagai ciptaannya. Kemudian manusia itu menjawab ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Ayat 13, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berkatalah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan.
Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Sering dengar ceritanya ya. Dari sekolah minggu juga udah sering dengar itu saudara. Ya, bahwa ini adalah cerita mereka tunjuk-tunjukkan gitu kan. Ya, tunjuk-tunjukkan pakai jarinya. Saudara bayangkan, mereka suka tunjuk-tunjuk orang cari yang salah siapa saudara. Ya, ketika ditanya ke laki-laki itu, Adam, dia bilang, "Oh, itu loh perempuan yang kau berikan kepadaku." Hawa, "Oh, itu loh ular yang mencobai aku." Ular, "Oh." Baru dia mau nunjuk saudara. Dikutuk jarinya hilang saudara, tangannya hilang. Dia nggak punya tangan lagi, dia merayap saudara. Ya, kalau masih punya tangan dia tunjuk lagi saudara. Bayangkan seperti ini. Kita sering sebagai anak Tuhan, kita pakai jari kita ini buat nunjuk. Nah tunjuknya kemana? Kalau kita tunjuk ke Tuhan seperti yang saya pernah lakukan saudara. Kita salahkan Tuhan, ini salah Tuhan semua. Salah Tuhan semua, salah Tuhan semua, kita tunjuk Tuhan. Kita salah. Karena rencana Tuhan itu selalu ya dan amin. Itu selalu indah buat kita semua. Kita tunjuk orang lain, kita juga salah. Saudara, yang anak-anak muda sering lakukan pada zaman sekarang adalah apa? Mereka tunjuk diri sendiri. Dan itulah yang mengakibatkan mental health issues. Itulah yang mengakibatkan depresi. Karena saudara selalu katakan, ini gara-gara gua. Ini salah gua. Ini semua keadaan yang terjadi karena gua. Yang Tuhan mau, jangan pakai jarimu buat nunjuk. Kenapa? Jangan salahkan siapapun. Udah. Karena Tuhan juga gak pernah nyalain siapapun. Saudara bayangkan, sifat dasar manusia kita harus cari siapa yang salah. Ya kan? We always need to find someone to blame. Kita mau tahu siapa yang salah. Jadi kepahitan, depresi, semuanya itu munculnya dari sana. Jadi tunjuk siapa dong? Ayo Bernard kasih tahu saya harus tunjuk siapa gitu. Salahin siapa? Untuk keadaan saya ini salahin siapa? Ayat ke-11 firman-Nya. Siapakah yang beritahuan kepadamu? Sekali lagi, who told you that you were naked? Bahwa engkau telanjang. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Saudara, pertanyaannya pertanyaan simpel loh. Tuhan cuma bilang, apakah engkau makan dari buah itu? Harusnya jawabannya, ya Tuhan. Kelar perkara. Kelar perkara saudara. Memang kadang kita itu lucu ya. Ditanya, di mana engkau? Bukannya kita jawab, ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu. Ini mereka malah sembunyi. Ditanya Tuhan, apakah engkau telah makan buah itu? Apakah engkau telah berbuat dosa? Bukannya kita jawab, ya Tuhan. Malah kita tunjuk orang lain. Kita itu seperti itu saudara. Itulah manusia. Ya, itulah manusia. Tuhan itu saudara enggak cari siapa yang salah ketika dia bertanya. Ya. Saudara baca lagi bahasa aslinya. Dia enggak cari siapa yang salah ketika dia bertanya. Apakah Tuhan enggak tahu? Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu siapa yang salah, Tuhan tahu bahwa manusia itu salah, Tuhan tahu posisi mereka di mana. Tuhan tahu. Tuhan tahu, Dia Maha tahu. Terus nanya ngapain? Karena ini yang dia butuhkan adalah apa? Pengakuan. Yang dia butuhkan adalah pengakuan. Ya Tuhan saya gagal. Ya Tuhan saya bikin salah. Ya Tuhan saya jatuh. Ya Tuhan saya telah menyakiti Engkau. Ya Tuhan saya buat salah. Tapi Ayeka, ingat itu. Kondisi hatimu di mana? Posisi hatiku sekarang Tuhan, aku mau stop. Aku mau berbalik 180 derajat, aku mau ikut Engkau. Karena aku tahu kehendak-Mu itu selalu baik, berkenan dan sempurna. Aku gak mau lari daripada-Mu Tuhan. Itu loh. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Discover your position. Ketika Tuhan tanya, di mana engkau? Dia tanya posisi hatimu. Dia gak tanya lokasimu di mana. Saudara, di mana posisi hatimu hari ini? Where are you? With respect to Him.
saya tadi pernah katakan saya pernah gagal dan saya sering gagal. Ya. Satu kali karena masalah koko saya, narkoba, dia ditangkap, sekarang ada di dalam penjara. Saudara, karena itu rusak keluarga saya dan juga keluarga besar saya, saudara. Itu ngerusak semuanya. Dan ketika saya kehilangan apartemen saya, itu 2M. Bayangkan 2M, saudara, itu hilang. Hilang. Akhirnya apa? Pernikahan kami rusak. Pernikahan kami rusak, saya nggak tahu harus gimana. Kadang saya udah kayak orang bengong sendiri, saudara, saya nggak ngerti harus ngapain. Gitu kan. Sampai kita cari hamba Tuhan, kita konseling di gereja. Saudara, kalau ngelihat banyak kegagalan seperti itu, kita tuh nggak tahu kita harus ngapain, saudara. Tapi satu hal, banyak dari kita itu yang malah menarik diri. Saudara mundur dari gereja, saudara mundur dari Komsel, dari KKA. Saudara mundur dari semuanya. Saudara, bukan itu solusinya. Ya, bukan itu solusinya. Kemudian satu pastor saya waktu itu langsung, dia tahu tentang kondisi saya, pastor saya datang ke saya dan kemudian katakan, Bernard, saya mau kamu minggu depan bawakan firman ya di gereja di sana di Singapura. Saya kaget, saudara. Saya bilang, pastor kan tahu keluarga saya lagi gimana. Pastor kan tahu kondisi saya lagi gimana. Saya lagi kacau, pikiran saya lagi kacau. Saya nggak bisa konsentrasi, saya nggak bisa fokus. Nanti kalau saya bagikan tentang hidup saya, apakah itu bisa jadi berkat buat orang-orang? Kemudian pastor saya senyum, dia tunjuk saya seperti ini, dia katakan, kamu yang penting, cek hati kamu. Kemudian Roh Kudus katakan ini, saudara, Ayeka, di mana hatimu sekarang? Apapun yang kau hadapi, kegagalan apapun yang kau hadapi, di mana hatimu sekarang? Karena yang terpenting adalah posisi hatimu itu ada di mana. Dan kemudian minggu depannya saya melayani, saudara. Saya nggak tahu latar belakang saudara hari ini. Ya, banyak dari saudara yang mungkin punya beban berat, banyak dari saudara yang punya kepahitan, saudara nyimpen kepahitan itu. Banyak dari saudara yang punya kepahitan bahkan terhadap orang tuamu di rumah. Saudara bukan orang pertama yang seperti itu. Ya. Apapun masalah yang kau hadapi, apapun kegagalan yang kau hadapi. Saudara mungkin pernah gagal, sering gagal, kerja gagal, kuliah gagal, sekolah gagal. Ya kan? Atau bahkan orang tuamu mungkin katakan engkau adalah anak yang gagal gitu. Apapun itu, saudara. Dengarkan firman Tuhan. Jangan dengarkan suara-suara iblis, saudara. Ya, dengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan gak pernah katakan kepada Adam dan Hawa, kamu adalah ciptaan yang gagal. Justru dia malah tanya, Ayeka, di manakah engkau? Hari ini, saya mau kita semua di sini, ayo kita bangkit berdiri yuk. Para pemain musik untuk datang maju ke depan. Para singers, worship leader, tolong bantu saya. Mari kita semua bangkit berdiri yuk. Kita tundukkan kepala kita tutup mata kita. Haleluya. Saudara, anak-anak muda di tempat ini, saya nggak tahu apa yang kau hadapi saat ini. Saya nggak tahu posisi saudara itu di mana saat ini. Hatimu ada di mana saat ini. Tapi saudara,
Saya gak pernah nyesel umur 15 tahun saya mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lahir baru. Pada hari ini saya mau tanya, ada berapa banyak anak-anak muda di tempat ini? Mungkin saudara sudah sering datang ke gereja. Mungkin saudara sudah sering dengar nama Yesus. Bahkan mungkin engkau lahir di keluarga Kristen. Tapi hari ini pertanyaan Tuhan, Ayeka, di manakah engkau? Saya mau semuanya tutup mata saudara. Tolong tilik hatimu. Lihat hatimu. Di mana posisi hatimu di hadapan Tuhan? Oh Bernard, tapi saya pernah gagal dan itu kegagalan yang sangat dalam. Saya pernah menyakiti orang tua saya, sangat dalam. Saya pernah menyakiti hati Tuhan, sangat dalam dengan dosa yang sangat besar. Ya, saya tahu. Tapi di mana posisi hatimu hari ini? Karena kegagalan apapun yang saudara pernah alami, itu tidak membuat saudara menjadi ciptaan yang gagal. You are not a failure. If you have failed before, you are not a failure. Saudara bukan orang yang gagal. Kalau saudara lihat hati saudara jauh dari Tuhan pada saat ini, mau gak saudara ambil keputusan untuk katakan ini aku Tuhan. Hineni. Dalam bahasa Ibrani Hineni, ini aku Tuhan. Saudara datang kepada Tuhan. Ketika dia katakan Ayeka, di manakah engkau? Where are you? Ini aku Tuhan. Aku mau datang. Aku mau hidup benar di hadapan engkau. Aku mau kembali kepadamu Tuhan. Aku mau kembali kepadamu Tuhan. Miliki hubungan yang intim dengan engkau. Kalau itu doamu, hitungan ketiga saudara boleh angkat tangannya. Saya mau berdoa untuk saudara. Saya gak akan minta saudara untuk maju. Kalau saudara katakan, selama ini hatiku jauh daripada Tuhan, hidupku jauh daripada Tuhan. Dan saya mau kembali. Saya mau katakan ini aku Tuhan, aku mau kembali kepada Tuhan. Aku mau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dalam hitungan ketiga boleh angkat tangannya. 1, 2, 3, angkat tanganmu dimanapun kau berada. Saya lihat tangan-tangan yang terangkat di depan, di belakang. Ada lagi? Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Amin. Ada lagi saudara. Sekitar 15 orang. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan. Saudara, boleh turun tangannya. Saya gak tahu apa saudara sudah pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tapi gak apa-apa saudara. Saya mau undang saudara. Undang saudara berdoa untuk berdoa lahir baru di tempat ini. Ini adalah doa yang saya gak pernah sesalkan saudara. Waktu saya umur 15 tahun saya gak pernah sesalkan ini. Ini adalah keputusan terpenting yang kau ambil pada malam hari ini. Semuanya di tempat ini sama-sama katakan Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus. Aku membuka hatiku dan mengundang Engkau untuk masuk ke dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku Tuhan. Aku mau datang. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku mungkin pernah gagal. Aku mungkin lemah. Tapi ini aku Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Bapa Engkau berkati Tuhan tangan-tangan yang terangkat barusan. Kami percaya Tuhan malam hari ini mereka mengambil keputusan. Mereka mengambil keputusan untuk datang, untuk mendekat kepadamu. Untuk mengatakan ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Dan meresponi panggilanmu. Dan Tuhan katakan Ayeka, di mana kau? Di mana engkau? Di mana posisi hatimu?
Haleluya.